Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Eka Novia Fitri dengan 17012338089 dengan dosen pembimbing Padi Piranto SE MSE. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan hasil laporan praktik kerja saya selama PKL di Dana Pensiun Pelindo dengan judul pelaksanaan praktik kerja sebagai sekretaris direksi pada divisi SDM dan umum di Dana Pensiun Pelindo. Di sini saya akan menjelaskan mulai dari latar belakang, tujuan PKL, profil perusahaan, visi dan misi perusahaan, pelaksanaan PKL, kegiatan PKL, analisis pekerjaan, kendala dan juga solusi, pengembangan, dan kesimpulan. Latar belakang, praktik kerja lapangan atau PKL merupakan salah satu mata kuliah wajib yang bertujuan memberikan pengalaman kerja nyata kepada mahasiswa melalui penerapan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan. Nah, PKL dilaksanakan di Dana Pensiun Pelindo pada divisi SDM dan Umum dengan penempatan sebagai sekretaris direksi. Selama pelaksanaan PKL, saya melaksanakan berbagai tugas administrasi seperti pengelolaan surat masuk dan juga surat keluar, pengarsipan dokumen, penjadwalan agenda direksi, penyusunan ruang rapat, serta distribusi dokumen. Nah, melalui kegiatan tersebut, saya memperoleh pengalaman kerja sekaligus juga meningkatkan kemampuan administrasi, komunikasi, dan juga profesionalisme dalam lingkungan kerja. Selanjutnya ada tujuan dari PKL. Yang pertama, merupakan salah satu syarat akademik bagi mahasiswa program studi S1 Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Yang kedua, menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh selama perkuliahan ke dalam dunia kerja, khususnya pada bidang administrasi dan kesekretariatan. Karena posisi saya ditempatkan di divisi SDM dan umum. Selanjutnya, untuk meningkatkan kesiapan dalam menghadapi dunia kerja setelah menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi. Selanjutnya ada profil perusahaan Dana Pensiun Pelindo. Nah, Dana Pensiun Pelindo merupakan badan hukum yang didirikan untuk menyelenggarakan dan mengelola program pensiun manfaat pasti atau PPMP bagi pegawai PT Pelabuhan Indonesia Persero beserta anak perusahaannya. Sebagai lembaga keuangan non-bank yang bersifat nirlaba, Dana Pensiun Pelindo juga bertugas mengelola iuran peserta dan memberikan kerja serta mengembangkan dana melalui investasi secara profesional guna menjamin keberlangsungan pembayaran manfaat pensiun. Nah, seiring transformasinya PT Pelabuhan Indonesia menjadi satu entitas pada tahun 2021, Dana Pensiun Pelindo terus berkomitmen memberikan pelayanan yang profesional, transparansi, dan akuntabel dengan menerapkan prinsip Good Pension Fund Governance atau GPFG. Selanjutnya ada juga visi dan misi dari Dana Pensiun Pelindo. Visinya yaitu menjadi dana pensiun yang terpercaya, profesional, dan mampu memberikan manfaat pensiun secara berkelanjutan bagi seluruh peserta. Selanjutnya ada misinya, yaitu satu, menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau PPMP secara tertib, transparansi, dan akuntabel. Selanjutnya ada menyelenggarakan sistem penerimaan iuran pensiun secara tertib dan bertanggung jawab. Yang ketiga, ada menyelenggarakan sistem kepesertaan dan pendanaan secara akurat, tertib, dan rapi. Yang keempat, ada pengelolaan kekayaan melalui kebijakan investasi yang sesuai dengan arahan investasi dan ketentuan perundangan yang berlaku dengan resiko yang terukur dan memberikan hasil investasi yang optimal. Dan yang terakhir ada menyelenggarakan pembayaran manfaat pensiun yang berkesinambungan secara tertib, tepat orang, tepat jumlah, dan juga tepat waktu. Selanjutnya, dana pensiun Pelindo juga ada nilai perusahaannya yang disingkat dengan tagline AMAN, yaitu andal, amanah, profesional, dan berkelanjutan. Andal sendiri maksudnya memiliki kemampuan, kompetensi, dan kinerja yang dapat diandalkan dalam melaksanakan tugas serta mencapai tujuan. Sedangkan amanah menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan jujur, berintegritas, dan dapat dipercaya. Selanjutnya, profesional yaitu bekerja dengan sikap profesional, inovatif, dan sungguh-sungguh dalam mengupayakan hasil yang terbaik untuk dana pensiun Pelindo.
Selanjutnya yang terakhir ada berkelanjutan, yaitu berorientasi pada keberlanjutan organisasi melalui pengelolaan yang efektif dan memberikan manfaat jangka panjang bagi peserta dana pensiun. Selanjutnya ada pelaksanaan PKL. Nah, praktik kerja lapangan dilaksanakan di Dana Pensiun Pelindo pada divisi SDM dan umum selama 5 bulan terhitung mulai 5 Januari sampai 31 Mei 2026. Nah, saya ditempatkan sebagai sekretaris direksi dengan sistem kerja yang mengikuti jam operasional perusahaan. Terus juga selama pelaksanaan PKL ini, saya memperoleh bimbingan dari pembimbing lapangan serta terlibat secara langsung dalam berbagai aktivitas administrasi dan kesekretariatan sebagai bentuk penerapan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan. Selanjutnya, kita masuk ke bagian kegiatan PKL. Kegiatan ini adalah kegiatan yang saya lakukan selama 5 bulan di Dana Pensiun Pelindo. Yang pertama ada pengelolaan surat masuk dan juga surat keluar. Setiap ada surat yang masuk ke direksi dan juga keluar dari direksi untuk divisi terkait itu, saya selalu mencatatnya supaya saya punya arsip. Supaya kalau misalnya nanti direksi nanya atau divisi terkait nanya, saya bisa ngasih langsung arsipnya secara digital. Terus yang kedua ada penyusunan dan pengelompokan dokumen di Dana Pensiun Kalindo itu bulanan. Jadi saya nanti hmm, mengelompokkan itu per bulan. Selanjutnya, saya juga melakukan pemindaian dokumen atau scanning. Jadi tadi sebelum saya surat keluar dari direksi itu kan akan saya serahkan ke divisi terkait sesuai lembar disposisi. Sebelum saya serahkan ke divisi terkait, saya scan dulu untuk arsip. Nah, selanjutnya pemberian lembar disposisi pada dokumen direksi. Seperti yang tadi saya sampaikan, jadi setiap ada dokumen yang masuk, itu saya ngasih disposisinya sesuai. Misalnya di situ tertulis untuk direktur utama, jadi saya ngasih lembar posisi untuk direktur utama. Dan kalau misalnya nanti ada dokumen untuk direktur keuangan dan investasi, saya juga kasih disposisinya khusus untuk direktur keuangan dan investasi. Dan juga kalau misalnya nanti ada dokumen untuk direktur kepesertaan dan umum, saya juga kasih disposisinya untuk beliau gitu. Terus juga penyusunan outline rapat. Nah, kebetulan kan saya sebagai sekretaris direksi, jadi saya sering ikut berkontribusi kalau misalnya ada rapat, misalnya rapat direksi atau rapat manajerial, dan juga bahkan rapat dengan eh, pihak lain eksternal gitu. Seperti di contoh pada gambar ini, saya sedang rapat dengan Henan Asset Management di Cibinong. Selanjutnya, saya juga berkoordinasi internal dan eksternal. Di foto ini saya sedang berkoordinasi dengan pihak eksternal dari BSI. Nah, selanjutnya analisis pekerjaan. Pelaksanaan praktik kerja lapangan sebagai sekretaris direksi di divisi SDM dan Umum Dana Pensiun Pelindo memberikan kesempatan kepada saya untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam dunia kerja. Nah, kegiatan administrasi yang dilakukan memiliki keterkaitan dengan mata kuliah aplikasi komputer dalam penyusunan dokumen pengarsipan, terus juga pengantar manajemen, itu dalam pengelolaan administrasi dan juga agenda kerja. Selanjutnya ada ilmu komunikasi serta keterampilan komunikasi dalam penyusunan aturan dan koordinasi dengan berbagai pihak. Selanjutnya ada etika profesi dalam menjaga kerahasiaan dokumen dan profesionalisme, dan juga ada kebanksentralan dan lembaga keuangan dalam memahami peran dana pensiun Pelindo sebagai lembaga keuangan non-bank. Nah, selanjutnya ada juga kendala selama saya magang di Dana Pensiun Kalindo, yaitu saya mengalami beberapa kendala seperti proses adaptasi terhadap sistem administrasi dan prosedur kerja perusahaan, terus juga tingginya kesulitan yang diperlukan dalam pengelolaan dokumen, serta pengelolaan beberapa tugas dalam waktu yang bersamaan sehingga memerlukan kemampuan manajemen waktu yang baik. Terus selanjutnya kalau ada kendala pasti ada solusi. Nah, untuk solusinya itu saya aktif mempelajari prosedur kerja yang berlaku,
terus juga berkonsultasi dengan dosen pembimbing apabila mengalami kesulitan, terus juga melakukan pengecekan ulang terhadap setiap dokumen sebelum diserahkan kepada divisi terkait atau juga sebelum saya arsipkan. Dan juga serta menyusunkan skala prioritas pekerjaan agar seluruh tugas dapat diselesaikan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan perusahaan. Selanjutnya ada pengembangan. Pelaksanaan praktik kerja lapangan memberikan pengalaman yang bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi administrasi, komunikasi, serta profesionalisme di lingkungan kerja. Nah, kedepannya saya diharapkan terus mengembangkan kemampuan dalam mengelola administrasi kantoran, pemanfaatan teknologi kantoran, manajemen waktu, dan komunikasi profesional. Selain itu, pengalaman selama PKL menjadi bekal untuk meningkatkan kesiapan dalam menghadapi dunia kerja, serta mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan secara lebih optimal. Nah, selanjutnya ada kesimpulan. Pelaksanaan praktik kerja lapangan di Dana Pensiun Pelindo memberikan pengalaman kerja yang berharga bagi praktikan, khususnya dalam bidang administrasi dan kesekretariatan. Nah, melalui berbagai kegiatan yang sudah saya laksanakan selama 5 bulan ini, saya juga dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan, meningkatkan keterampilan administrasi, komunikasi, serta profesionalisme dalam lingkungan kerja. Nah, secara keseluruhan, PKL memberikan pemahaman mengenai dunia kerja sekaligus juga menjadi bekal yang bermanfaat dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja setelah menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Negeri Jakarta. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.